Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ulia Salsabila, NPM 24190321, kelas A8, semester 3, program studi S1 Pendidikan Jasmani, dosen pengampu Owetari Lismana MPD, mata kuliah Fisiologi Manusia dan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fisiologi Olahraga dalam topik cairan dan prestasi anaerobik. Pengantar fisiologi olahraga. Dasar-dasar ilmu gerak dan keseimbangan tubuh. Definisi fisiologi olahraga. 1. Cabang ilmu yang mempelajari perubahan tubuh saat aktivitas fisik. 2. Fokus pada adaptasi sistem organ terhadap latihan dan olahraga. 3. Tujuan meningkatkan performa atletik dan kesehatan. Tujuan dan ruang lingkup. 1. Memahami respon fisiologi tubuh terhadap stres fisik. 2. Mengembangkan strategi untuk kinerja optimal dan pencegahan cedera. 3. Merancang program latihan dan rehabilitasi yang efektif. Konsep homeostasis dalam olahraga. 1. Kemampuan tubuh menjaga keseimbangan internal, suhu, pH, glukosa. 2. Mekanisme adaptif terhadap gangguan dari latihan intensil. 3. Esensial untuk fungsi optimal organ dan sel selama berolahraga. Tujuan adaptasi fisiologi terhadap latihan fisik. Jantung dan pembuluh darah, peningkatan detak jantung maksimal, volume darah, dan efisiensi pompa jantung serta penurunan tekanan darah istirahat. Paru-paru, peningkatan kapasitas vital paru, efisiensi pertukaran gas oksigen, dan ventilasi maksimal saat beraktivitas fisik. Otot dan sistem energi, peningkatan kekuatan dan daya tahan otot, serta efisiensi dalam penggunaan glikogen dan lemak sebagai sumber energi. Prinsip-prinsip latihan fisik. 1. Beban berlebih, overload. Prinsip ini mengharuskan peningkatan beban atau intensitas latihan secara bertahap. Tujuannya agar tubuh terus beradaptasi, memecahkan stagnasi, dan mencapai kemajuan. 2. Spesifisitas latihan. Tubuh akan beradaptasi secara spesifik terhadap tuntutan latihan yang diberikan. Latihan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Reversibilitas dan individualitas. Kemampuan fisik yang dapat menurun jika latihan dihentikan. Setiap individu memiliki respon terhadap latihan. Program harus disesuaikan secara pribadi. Sistem energi dalam olahraga. Tubuh manusia menggunakan perpaduan sistem energi anaerobik dan aerobik disesuaikan dengan berat dan durasi aktivitas olahraga. 1. Sistem ATP, PCR energi cepat, memasang energi untuk aktivitas intensitas tinggi dalam waktu sangat singkat, 0-10 detik. Sistem fosfagen ini menggunakan simpanan ATP dan kreatin fosfat langsung di otot. 2. Glikolisis anaerobik tanpa oksigen, menghasilkan ATP dari pemecahan glukosa tanpa oksigen, cocok untuk aktivitas intensitas sedang hingga tinggi berdurasi 10 detik hingga 2 menit. Sering menghasilkan asam laktat. 3. Sistem oksidatif. Daya tahan aerobik. Sistem paling penting untuk aktivitas jangka panjang. Memperbarui ATP melalui oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein dengan menggunakan oksigen. Prestasi anaerobik mengoptimalkan kinerja maksimal tanpa oksigen. 1. Definisi dan karakteristik. Latihan
fisik intensitas tinggi dan singkat tanpa oksigen sebagai sumber energi utama melibatkan sprint, angkat beban, dan lain-lain. 2. Faktor fisiologis penentu. 1. Kekuatan dan kepadatan otot. 2. Adaptasi neuromuskular. 3. Jenis serat otot fast twitch. 3. Pengukuran dan evaluasi daya tahan. Bertujuan menilai ketahanan anaerobik melalui aktivitas cepat, seperti sprint berulang 6-120 detik. Instrumen utama running based anaerobic sprint test. Cek circle rush, validitas 0.897, reliabilitas 0.19. Pengukuran fisiologi juga mencakup ambang batas anaerobik. Peran cairan dan elektrolit dalam kinerja. 1. Pentingnya hidrasi bagi atlet. Menjaga status hidrasi penting untuk performa optimal dan mengurangi risiko masalah kesehatan, terutama dalam olahraga permainan. 2. Dampak dehidrasi pada prestasi olahraga. 1. Sulit konsentrasi. 2. Peningkatan risiko cedera. 3. Suhu tubuh meningkat. Dehidrasi adalah musuh tersembunyi yang dapat menentukan kemenangan atau kekalahan atlet. 3. Strategi penggantian cairan dan elektrolit. Minuman elektrolit menggantikan mineral penting, natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, yang hilang melalui keringat. Regulasi suhu tubuh dan cairan. Mekanisme termoregulasi proses fisiologis tubuh untuk mempertahankan suhu inti yang optimal. Ini adalah bagian dari homeostasis, menjaga keseimbangan internal. A. Keringat dan vasodilatasi. B. Radiasi, konduksi, konveksi. C. Evaporasi. Pengaruh latihan intensif pada suhu inti. Aktivitas fisik yang berat meningkatkan produksi panas internal, menyebabkan suhu inti tubuh naik dan memicu atlet stres. Manajemen cairan untuk pencegahan heat stress. Pengeluaran keringat yang tinggi saat latihan intensif memerlukan asupan cairan yang cukup untuk mendukung termoregulasi. Hidrasi optimal krusial untuk mencegah dehidrasi dan menjaga kinerja tubuh secara fungsi termoregulasi. Hubungan fisiologi dengan prestasi olahraga. Adaptasi fisiologis dan peningkatan kinerja. A. Mekanisme adaptasi tubuh terhadap latihan fisik dan kompetisi. B. Optimasi fungsi sistem kardiovaskular, respirasi, otot, dan nutrisi. C. Latihan kekuatan, membangun otot dan meningkatkan performa. D. Merancang program latihan efektif berdasarkan respon tubuh. Peran genetik dan lingkungan. Respon tubuh terhadap latihan bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, hidrasi, dan lingkungan. Latihan juga berperan penting dalam mengoptimalkan adaptasi fisiologis. Stres fisiologis dan pemulihan. A. Manajemen stres fisik dan mental krusial untuk performa puncak. B. Pemulihan efektif, mencegah cedera dan kondisi overtraining. C. Strategis pemulihan meliputi tidur, nutrisi, dan teknik relaksasi. Kesimpulan. Ringkasan poin penting. A. Identifikasi faktor kunci kinerja atlet. B. Pengaruh latihan spesifik terhadap adaptasi fisiologis.
C. Pentingnya individualisasi program pelatihan. Implikasi untuk latihan dan kinerja atlet. Optimalkan program latihan berdasarkan data ilmiah. Sesuaikan strategi pemulihan untuk performa maksimal. Integrasikan teknologi untuk pemantauan progres. Area penelitian selanjutnya: A. Dampak jangka panjang intervensi nutrisi pada atlet. B. Analisis biomekanik untuk pencegahan cedera. C. Peran psikologi olahraga dalam kinerja puncak. Baiklah, itulah presentasi yang saya presentasikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.